Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Anggia Putri dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mungkin tidak dapat lagi dipungkiri bahwa agama merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, di mana agama ini dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi keberlangsungan hidup. Setidaknya terdapat beberapa hal yang melatar belakangi kebutuhan manusia akan agama tersebut, yang diantaranya yaitu bahwa manusia ini memiliki potensi atau fitrah untuk beragama. Hal ini dikarenakan agama termasuk hal-hal yang memang sudah ada di dalam bawah sadar secara fitri dan alami. Seperti hal yang diungkapkan oleh Mukti Ali, yaitu salah seorang yang merumuskan sebuah metode yang disebut dengan metode sintesis, sebagaimana jawaban dari kegelisahannya terhadap kekurangan dari penelitian agama ini. Dari metode tersebut menghasilkan hasil-hasil penelitian yang terbaru terkait penanaman tentang agama, termasuk agama Islam. Karena yang diperoleh bukan saja bersifat doktrin, melainkan juga bersifat ilmiah dalam mengkaji perihal agama. Sudah sangat banyak orang yang jarang membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang sudah tidak pernah membacanya, lebih memilih membaca novel, majalah, atau cerpen daripada membaca Al-Quran. Sudah banyak orang yang sudah tidak mau lagi belajar tafsir Al-Quran, dan masih ada banyak lagi hal-hal yang dipilih daripada membaca Al-Quran, sehingga menjadikannya tidak tahu apa itu Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ada pula Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya bersifat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Meski diturunkan sejak 1400 tahun lalu, Al-Quran telah menyebutkan dan menulis fakta-fakta ilmiah. Banyak ilmuwan dunia yang menyatakan bahwa isi kandungan Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan. Nah, salah satu ilmuwan yang mengagumi Al-Quran adalah Ketua Departemen Anatomi Universitas Chiang di Thailand, yaitu Thagota Tagason. Baru-baru ini, Thagota mengatakan bahwa segala sesuatu dalam Al-Quran sekian ratus tahun lalu merupakan kebenaran yang terbukti secara ilmiah. Ia sendiri mengaku tertarik pada Al-Quran. Pada tahun 2017 dia mengaku telah tertarik itu sekitar 3 tahun terakhir. Fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran mendapat pengakuan para ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non-muslim. Beberapa ilmuwan non-muslim memeluk agama Islam setelah menemukan fakta ilmiah dalam Al-Quran. Pertama, mengenai ciptaannya, bahwa ilmu pengetahuan mengatakan air adalah bagian terbesar setiap makhluk hidup. Setiap sel makhluk hidup memiliki 78% air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dia menciptakan segala sesuatu dari air, dan Allah telah menciptakan setiap binatang dari air. Dari mereka ada beberapa yang berjalan dengan 2 kaki, beberapa yang merayap di perut, dan beberapa yang berjalan di atas 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 45. Secara harfiah, hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan menurut terminologi dalam agama Islam, hadis merupakan ketetapan dan hukum dalam agama Islam yang berasal dari perkataan, perbuatan, berikut ketetapan dan juga persetujuan dari Rasulullah SAW. Hadis termasuk salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran, ijma dan juga qiyas. Kiranya jika kita runut satu persatu, sangat banyak periwayat hadis Rasulullah, namun hanya beberapa ulama yang biasanya dijadikan referensi untuk mempelajari kehidupan Nabi berikut mempelajari tentang hadis tersebut. Di antaranya adalah Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam
Ahmad, Imam Abu Daud berbicara tentang hadis, tentunya kita juga tidak dapat lepas dari sanad. Sanad berarti rantai perawi hadis. Sanad biasanya adalah seluruh perawi, baik itu orang yang bertugas mencatat hadis dalam kitab maupun yang ditugaskan untuk mengumpulkannya. Sanad memberikan suatu gagasan tentang bentuk keaslian dari suatu riwayat. Secara garis besar, hadis dapat terdiri dari 3 macam, yang dilihat dari banyak sedikitnya perawi, macam periwayatannya, dan cacatnya perawi yang bersangkutan. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah, prinsip rukun Islam, dan hubungan antar manusia sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Seperti dalam firman Allah, maka mengapa orang-orang itu yaitu orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalam surat An-Nisa ayat 7. Dari keistimewaan fikih Islam memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain. Nah, selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf adalah bagian dari perkembangan ajaran Islam dari para sufi dalam rukun Islam maupun rukun iman. Mengenai tasawuf memang tidak terdapat secara eksplisit. Nah, ajaran tasawuf sendiri dianggap berasal dari berbagai pengaruh ajaran agama atau filsafat lain yang akhirnya diadopsi dan disesuaikan dengan konsep Islam. Nah, untuk itu, makanya terdapat pro kontra mengenai hal tersebut. Tentu saja, hal ini tuh gak boleh bertentangan dengan fungsi iman kepada kitab Allah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Nah, tasawuf berasal dari istilah sufah. Sufah itu serambi tempat duduk. Nah, sufah yang ini nih berasal dari serambi Masjid Madinah yang disediakan untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal atau rumah, dan dari orang-orang muhajirin yang ada di masa Rasulullah. Nah, mereka ini dipanggil sebagai ahli sufah atau pemilik sufah karena di serambi Masjid Madinah itu ya tempat mereka. Nah, selain itu istilah tawasuf itu juga berasal dari kata sof. Nah, sof ini memiliki arti barisan. Istilah ini dilekatkan kepada tasawuf karena yang mereka tadi, para kaum sufi, memiliki iman yang kuat, jiwa dan hati yang suci, ikhlas, bersih, dan mereka senantiasa berada dalam barisan yang terdepan jika melakukan sholat berjamaah gitu, atau dalam melakukan peperangan. Nah, mengenai tasawuf, beberapa sufi menyandarkan pengertian dan dasar-dasarnya kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ajaran tasawuf ini diidentikan dengan ajaran Islam walaupun agama lain juga memiliki hal yang serupa dengan tasawuf. Nah, ini ada ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan dasar tasawuf menurut para sufi. Di antaranya ada surat Al-Baqarah ayat 115 yang bunyinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, dalam pelaksanaan praktik tasawuf ini, tentunya kita sebagai manusia jangan sampai lupa dan meninggalkan bagaimana aktivitas kehidupan berdasarkan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, sesuai dengan fungsi agama Islam. Nah, untuk ilmu kalam sendiri, di sini
terdapat banyak banget pengertiannya, tapi saya akan mengutip salah satu pengertian yang dinukil oleh Yunan Yusuf. Dia itu membuat rumusan definisi ilmu kalam atau teologi Islam ini sebagai ilmu yang dipergunakan untuk menetapkan akidah Islam dengan mempergunakan dalil untuk membantah penyelewengan dalam masalah akidah. Nah, dengan sejalannya rumusan ini tuh seorang cendekiawan muslim dari Mesir yaitu Mustafa Abdul Razik telah menukilkan berbagai definisi teologi Islam. Lalu ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ilmu kalam atau teologi Islam ini adalah ilmu yang mengandung argumen rasional untuk membela akidah keimanan dan menolak golongan atau ahli bid'ah yang menyimpang atau menyeleweng dari paham salaf dan ahli sunnah. Selanjutnya ada ilmu filsafat Islam. Nah, filsafat sendiri adalah salah satu ilmu yang telah dipelajari dari zaman dahulu dan dianggap sebagai akar dari ilmu yang saat ini banyak dipelajari di dunia ya. Nah, ilmu filsafat diketahui berasal dari budaya bangsa Yunani dan sebagian besar dari kita mengenal sosok filsuf atau tokoh filosofi dari Yunani seperti Aristoteles dan lain sebagainya. Ya, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bila ada yang bermanfaat silahkan diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.